Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya si Peci Berem di Jampang. Alhamdulillah jam 4.50 tepat pagi hari ini, hari Sabtu. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rekan-rekan semua juga dalam keadaan sehat walafiat di pagi ini. Allah senantiasa melindungi kita semua dari hal-hal keburukan, hal-hal yang kira-kira mencelakakan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam persaudaraan, salam persahabatan dari kami Perguruan Poskam Sapu Jagat Cabang Pajampangan. Akhir tahun 2020 kita warga Pajampangan digegerkan dengan kejadian yang terjadi di wilayah Pajampangan, wabil khusus yang terjadi di pantai Ujung Genteng, di mana pantai tersebut tempat berwisata, tempat berkumpulnya para wisata, dan tempat berkumpulnya anak-anak muda, anak-anak nongkrong yang ada di wilayah Pajampangan. Kemarin sempat digegerkan dengan salah satu kejadian, dan hari ini kejadian tersebut mewarnai media sosial seperti Facebook, berita, dan lain sebagainya, kaitan dengan penusukan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau geng motor yang bergerombol, yang kejadiannya terekam CCTV. Malam ini dari mulai tadi sore dan kemarin siang saya lihat postingan di status Facebook sangat ramai memperbincangkan dan juga membuat status bubarkan geng motor, selamatkan anak-anak muda kita, adik-adik kita dari perkumpulan geng motor. Ini coba kita baca beritanya dari berita Tatar Sukabumi ya. Diduga gerombolan motor serang warga terekam CCTV di Sukabumi. Keributan di malam pergantian tahun baru 2020 tadi malam, tepatnya di depan sebuah ruko, terekam kamera pengawas CCTV. Perkelahian segerombolan pemuda pecah sekitar jam 2.00 WIB dini hari di Kampung Cipaku, RT 06 RW 02 Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Keributan terjadi saat pergantian tahun baru 2001. Pelaku merupakan anak muda gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam, geng motor ya. Peristiwa yang terekam CCTV dari salah satu ruko itu, segerombolan pemuda bermotor serang seseorang dengan senjata tajam. Dilihat dari rekaman CCTV ruko tersebut, kejadian sekitar pukul 2 dini hari tadi. Sebelumnya semalam sudah banyak iring-iringan pemotor, namun sudah kita bubarkan. Tidak tahu menjelang pagi ada keributan lagi, ungkap Asep JK. Kang Asep JK ini teman saya juga. Beliau selaku ketua Rukun Nelayan Ujung Genteng. Ya, Kang Asep JK ini masih teman kita juga. Kita lanjutkan. Dari pantauan Tatar Sukabumi Aid, darah yang diduga milik korban nampak berceceran di lantai bagian depan ruko. Setelah dilakukan pemeriksaan aparat kepolisian, sambung Asep, ceceran bercak darah dibersihkan siang tadi. Setelah ada anggota polisi, ceceran darah kita bersihkan, tutur Kang Asep JK. Keterangan lebih lanjut, menurut Ketua Rukun Nelayan setempat, mengatakan korban terluka dalam kejadian ini 2 orang warga Kampung Simpang, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap. Yang terluka ada 2 orang, satu diantaranya terluka di bagian kaki sampai 20 jahitan, kata Kang Asep. Dihubungi terpisah Kanit Reskrim Polsek Ciracap Brigadir Iqmal Nul Hakim kepada Tatar Sukabumi Aid memberikan
membenarkan kejadian keributan hingga mengakibatkan 2 korban dilarikan ke rumah sakit. Memang benar ada kejadian, kata Kanit Reskrim Polsek Cilacap. Lebih jauh, menurut dia kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah saksi untuk kejadian keributan yang menggunakan sajam tersebut. Betul, pihak Polsek masih mengumpulkan bukti serta keterangan saksi, ujar Brigadir Iqmal Nul Hakim. Jadi memang betul adanya kejadian keributan terjadi di pantai Ujung Genteng ya. Tepatnya malam pergantian tahun baru sekitar jam 2 dini hari. Nah, hari ini ramai di media sosial dari tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh organisasi dengan status Facebooknya yang paling ramai, bahwa mengatakan kita selamatkan pemuda, kita selamatkan adik-adik kita bubarkan geng motor. Itu ramai hari ini jadi perbincangan di wilayah Pajampangan. Saya katakan, kalau bicara geng motor atau perkumpulan anak-anak pemotor, kalau menurut saya itu tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Kalaupun mereka dalam keadaan sadar. Inti permasalahannya bukan dari kerumunan motor, bukan. Inti permasalahannya ialah terjadi akibat mereka pemotor itu, berkerumun motor itu, akibat mereka tidak sadarkan diri. Kenapa saya tidak sadarkan diri? Karena mereka mabuk. Karena mereka minum obat, makan obat, obat-obatan terlarang, atau minum alkohol. Itulah penyebab akar permasalahan terjadi. Maka saya selalu tegas katakan, saya katakan, perang terhadap penjual miras, perang terhadap penjual obat-obatan terlarang. Yang hari ini di Pajampangan, kita tahu pemasok miras yang ada di wilayah Pajampangan. Yang kemarin pas bulan puasa kita mau menjelang Idul Fitri, kita gerebek, kita razia tempatnya yang ada di Jampang Kulon itu, di sekitar berdekatan dengan SMA Jampang Kulon Semanjak. Itu kita operasi, dapatnya yang kita bawa, yang kita hancurkan pada saat itu lebih dari 300 sekian botol dan diamankan sisanya oleh pihak kepolisian. Ya. Kenapa saya tegas? Saya bukan munafik, saya bukan benci, tapi saya kasihan terhadap anak muda kita, terhadap adik-adik kita yang hari ini jadi korban akibat mereka diajak bergaul dengan teman-temannya di lingkungan situ. Memang sudah menjadi kebiasaan. Mereka awalnya dikasih, setelah kebiasaan merasa enak, merasa biasa, akhirnya mereka patungan PT-PT untuk beli minuman tersebut. Ya, kenapa saya katakan awal masalah, biang masalah dari miras tersebut? Karena dengan miras, orang yang sadar tidak sadar mereka. Orang yang tadinya bisa kontrol emosi, tidak bisa kontrol emosi karena mereka sudah dikendalikan oleh minuman tersebut, oleh alkohol tersebut. Makanya akan terjadi, timbul hal permasalahan, berbagai macam permasalahan akibat kita menggunakan minuman keras tersebut. Akibat mabok, dia bisa tidak kontrol emosi, bisa melukai orang, bisa membunuh orang, bisa melakukan hal kejahatan yang lain, mencuri dan lain sebagainya. Akibat apa? Akibat kesadaran pemikiran mereka itu tidak ada. Makanya jangan salahkan pemotor, saudaraku. Jangan salahkan anak-anak muda, saudaraku. Tetap anak muda terlahir dari lingkungan, tergantung lingkungan. Kalau kita para senior ya memberikan contoh terhadap anak muda, kita doyan mabok, kita minum minuman keras, kita seloyongan, terlihat oleh anak-anak muda, adik-adik kita. Adik-adik kita akan meniru kita, akan mencontoh kita. Ya, jangan dulu menyalahkan adik-adik kita. Yang salah saya katakan, saya tegas mengatakan, dari dulu saya mengatakan perang terhadap penjual miras, mobil khusus yang ada di Pajampangan. Ya. Ayolah, kita fair, kita bukti. Kita
lihat bukti nyata, ya. Jangan menyalahkan anak-anak muda. Kita sebagai orang-orang yang dewasa, senior-senior anak adik-adik kita, harus bisa memberikan contoh kepada adik-adik kita, ya. Ini mah gimana kita seniornya, kita selaku yang dewasanya, di depan anak-anak muda yang junior memperlihatkan perilaku kita yang buruk, malah kita yang ngajak, ya. Tidak sedikit ada oknum yang ngajak anak, mencekok anak-anak ABG yang baru gaul, itu dicekok biar dia doyan. Maka dari itu, mari kita perbaiki diri kita sebagai abang-abang senior dari adik-adik kita, agar senantiasa adik-adik kita melihat contoh figur kita sebagai abang-abang junior, ya. Sekali lagi, awal permasalahan mereka sampai nekat membacok teman, membacok orang lain, membacok orang yang tidak berdosa. Awal permasalahan akibat dia tidak sadarkan diri, akibat meminum minuman beralkohol, meminum minuman keras, mabuk, akhirnya dia tidak sadarkan diri, tidak bisa mengendali emosinya. Dan kedua, yang harus jadi sorotan, di sini banyak oknum-oknum yang buka apotek, mereka menjual obat-obatan yang seyogianya obat-obatan tersebut diperuntukkan untuk yang hasil diagnosa atau hasil pemeriksaan dokter, seperti obat penenang, mereka jual bebas. Anak-anak muda yang tidak punya sakit jiwa, yang tidak punya kelainan jiwa, hari ini sudah biasa makan obat tramadol, terus eksimer, terus dan lain sebagainya. Saya nggak bisa sebutkan karena saya tidak tahu obat itu. Tapi saya hasil penelitian dan bukti nyata, hari ini beberapa orang yang alhamdulillah sudah terselamatkan, saya rangkul masuk ke perguruan Poskap Sapu Jagat. Mereka pemakai obat, mereka pengedar obat. Alhamdulillah, hari ini mereka bisa insaf, mereka bisa berhijrah bersama-sama dengan kami di perguruan Sapu Jagat. Saya tanya sama mereka, awal mereka terjun seperti itu, akibat apa? Akibat dari pergaulan, akibat dari lingkungan, dan akibat dari melihat contoh senior-senior, abang-abang, kakak-kakak dari adik-adik kita itu, ya. Maka dari itu, ayo, kalau memang kalian cinta Pajampangan, kalian cinta terhadap generasi muda, adik-adik kita, mari kita para senior, abang-abang dari adik-adik kita berbuat satu. Kita katakan perang terhadap penjual miras. Jangan sekali-kali kita yang senior, ya, sebagai abang-abang dari adik-adik kita, jangan sekali-kali kita membackingi tempat penjualan minuman keras. Satu itu. Kedua, kalau ada anak-anak adik-adik kita yang mencurigakan gelagatnya, atau dia terlihat lagi mabok obat, mabok minuman keras, kita itu harus peka, ya, harus peka. Tanya dari mana mereka itu beli, dari mana mereka itu dapat. Kalau kita tujuannya pengen menyelamatkan generasi muda Pajampangan untuk menjadi pemuda yang punya akhlak, pemuda yang berintegritas, pemuda yang bertanggung jawab, mari kita sama-sama, ya. Mari kita sama-sama. Kalau memang kita pengen menyelamatkan anak muda, yang paling sadis, yang paling kasihan, orang yang tidak berdosa, lagi nongkrong atau lagi jalan, mereka pepet, mereka sikat. Itu karena apa? Kalau dalam pemikiran yang sadar berpikir, tidak mungkin adik-adik kita berlaku seperti itu. Tidak mungkin, ya. Karena pemikirannya sudah dirasuki oleh tadi minuman keras tersebut, minuman alkohol tersebut. Akhirnya jangankan menjaga mental atau menjaga emosi, menjaga kondisi pribadinya sudah tidak mampu. Sempoyongan, mabok, ada permasalahan sedikit, mereka langsung ngamuk dan lain sebagainya. Itulah saudaraku. Maka dari itu, mari dari rekan-rekan komunitas, organisasi, tokoh-tokoh pemuda, kita bangkit bersatu. Kalau memang kita sungguh-sungguh ingin menyelamatkan anak muda kita dari kejahatan-kejahatan yang timbul, yang terjadi, yang meresahkan masyarakat, mari kita sama-sama katakan
perang terhadap penjual miras, wabil khusus yang ada di Pajampangan, perang terhadap penjual, pengedar obat-obatan terlarang, narkoba dan lain sebagainya. Siap kita bersatu. Kita buktikan, insya Allah. Jangan dulu menyalahkan sekerumpulan anak-anak motor, ya, karena itu masanya. Kalau mereka bermotor, berkerumpul, bergerombol dengan teman-temannya dalam posisi sadar, insya Allah mereka tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Maka dari itu, salam persaudaraan. Mari kita bersatu, mari kita bergerak. Kami dari keluarga perguruan Poskap Sapu Jagad siap bersama-sama untuk memberantas pengedaran minuman keras atau tempat-tempat yang sekiranya menjual minuman keras. Kami siap. Sekian atas waktu dan atas semua motivasi dari rekan-rekan kami ucapkan terima kasih, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, like dan subscribe. Agama ini maju. Hari ini kami miris. Mereka tiap hari, tiap malam memabuk-mabukan minum-minuman ini. Makanya dari itu kami malam ini melakukan operasi seperti ini. Tidak lain dan tak bukan untuk menjaga ketertiban keamanan masyarakat di Pajampangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan miras orang bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan pembunuhan. Betul. Bisa melakukan mabuk, bisa melakukan perzinahan. Betul. Dan bisa melakukan pencurian. Betul. Karena mereka tidak sadar. Maka dari itu kami mohon semua umat Islam mendukung pergerakan kami di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba lihat BB-nya. BB-nya awak. Ini ada 30 lebih dus. Ada 30 lebih dus. Ya, yang akan kita amankan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Rencana tidak akan mengulangi perbuatan dalam hal mengedarkan minuman keras. Tapi dalam kenyataannya sampai detik ini perbuatan abang kan tetap berjalan. Maka daripada itu, dengan adanya pernyataan ini saya merasa gagal karena tidak bisa membina warga masyarakat. Saya sendiri mungkin begitupun dengan Pak Kades, ya Pak Kades, ya, tentunya merasa malu lah dengan kinerja saya ini. Buat apa dulu sampai bikin pernyataan di atas materai, tapi komitmennya tidak ada. Jadi saya mohon pernyataan ini bukan hanya sebatas dibaca, tapi dipahami, terus dilaksanakan. Betul. Percuma berapapun materai, berapapun pernyataan sebanyak mungkin, tapi tidak ada kesadaran. Jiwa abang lah, jiwa sosialnya keluarkan. Perasaannya bagaimana ketika kita menjual minuman keras tapi bertentangan dengan warga masyarakat. Saya tahu dan kita pun tahu bahwa abang Muslim. Secara aturan agama tidak boleh. Begitupun aturan pemerintah bahwa mengedarkan minuman keras itu kan dilarang, ya. Jadi saya mohon sekali lagi, ya, kita apapun kejadiannya, ya kita tinggal ambil hikmahnya. Ya, mudah-mudahan ini bukan hanya buat abang aja, tapi untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin, amin, ya Allah. Mengambil manfaatnya. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku Babin Kamtibmas. Saya mohonlah, jangan hanya pernyataan, tapi laksanakan, ya. Kalau kita bertentangan dengan aturan hukum, aturan agama dengan warga masyarakat, pasti secara pribadi pun abang tidak enak dah gitunya. Nah, maka daripada itulah kita komitmen apa yang kita ataupun apa yang abang sampaikan dalam surat pernyataan ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sesuai kesepakatan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.